Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Screen Coding. Pada hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Jadi pada hari ini tuh kita akan bikin fitur untuk nge-update data komplainnya gitu ya. Nah untuk suaranya mungkin saya mohon maaf karena saya ini pakai earphone. Nah memang seperti yang saya sebutkan pada video sebelumnya itu saya agak terkendala di sini dengan beberapa hal sehingga benar-benar ini baru bisa istilahnya untuk melanjutkan videonya gitu ya. Tapi khusus video hari ini tuh saya minta maaf dan ya berharap bersabar saja kalau suara saya seperti ini ya. Jadi pada video ini kita akan lanjutkan untuk proses update datanya ya. Jadi di sini kita langsung mulai aja. Yang pertama itu kita akan bikin roots-nya dulu. Jadi karena ini kan proses update data. Nah, biasanya update data itu butuh ID kalau single data gitu ya. Nah, dan biasanya kita juga ngembaliin data existing-nya. Misalnya kita mau update data A. Nah, keseluruhan dari data A tersebut kita biasanya kembalikan kepada yang mau update gitu. Jadi nanti dia bisa melihat dulu apa yang mau diupdate. Nah, oleh karena itu kita akan bikin satu roots untuk nge-find data tersebut by ID gitu. Baru nanti kita lanjutkan ke proses update-nya. Jadi yang pertamanya itu kita akan bikin di sini routes terus misal get gitu ya. Baru kita define dia complaints misal terus kita nanti mau ID kita kan dia bentuknya number kan. Ini bisa kita kasih type-nya number. Nah, baru nanti kita akan arahkan ke sini. Nah, ini bisa seperti ini. Ini saya hapus saja. Ini bisa show dan ini adalah placeholder untuk si parameter ini gitu ya. Nah, ini saya nggak mau bikin show tapi saya bikin find by ID karena ini memang spesifik saya akan metode buat nge-find data berdasarkan ID gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini kita bikin dulu metodenya di controller. Di bawah sini kita bikin public function find by ID. Terus dia akan menerima complaint ID gitu ya. Complaint ID. Terus kita akan nyari datanya $this complaints model. Terus kita akan select biar nggak dikembalikan semua data. Kita akan select aja complaint ID, kemudian judul, pelapor, selanjutnya nomor telepon, dan yang terakhir detailnya. Baru kita panggil method find dan kita paskan, kita kirim complaint ID-nya gini. Lalu kita return $this response set JSON $data gini ya kurang lebih. Nah, ini error complaints ini. Oke. Nah, kalau udah seperti ini kita bikin dulu button editnya di view. Nah, di view kita kan belum ada nih buttonnya gitu. Nah, kita tambahkan dulu di sini. Tuh. Terus kita tambahkan satu button aja. Saya nggak mau ngarahin ke halaman lain. Nanti jadi proses update-nya itu akan saya lakukan seperti create. Kita bikin modal box, kita pop up gitu ya. Jadi single page application gitulah kurang lebih. Terus type-nya button tetap. Terus kelasnya itu saya akan berikan button warning. Terus saya akan berikan satu kelas button edit untuk menjelaskan bahwa ini button to edit. Nah, kemudian saya ngirim data ID yang isinya dari row CID. Karena nanti saya akan gunakan ini sebagai ngirim ke routes ini gitu. Oke, nah kalau udah seperti ini, kita akan kasih di sini kelas aja pakai font awesome gitu ya. Terus kelas terus FA edit gitu kurang lebih. Sekarang saya save, terus kita refresh. Nah, define array key ID. Oh iya, karena kita di sini pakainya complaints ID. Sekarang kita refresh lagi. Nah, sekarang udah ada ya. Nah, kalau kita klik edit, emang nggak muncul apa-apa. Kalau kita pilih ke sini, kita lihat nih ada data ID 1. Terus kita klik sini, ini ada data ID 2 gitu ya. Jadi masing-masing ID mereka datanya. Nah, sekarang kalau kita klik, kita mau nge-pop upin modal. Nah, modalnya
sebenarnya teman-teman itu bisa bikin modal yang dinamis. Saya masih kurang paham juga penerapannya seperti apa. Jadi nanti kalau dia klik button tambah, maka nanti cuma ya muncul button ini, modal ini. Terus kalau dia klik button edit, nanti kayak ini ngubah ini gitu, ini ngubah ini dan lain-lainnya menjadi sesuai untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah modalnya si update gitu. Jadi cukup satu modalnya, nggak perlu berulang-ulang. Tapi kalau di video ini saya akan coba copy dan bikin duplikat gitu ya. Jadi saya bikin modal update gitu. Ini saya paste. Nah sekarang kita ngubah beberapa hal. Store akan saya ganti menjadi store-nya akan saya ganti menjadi update gitu. Terus di sini saya juga akan ubah menjadi form edit gini. Terus di sini saya akan ngirim satu hal yaitu ID-nya tadi, input type hidden, terus ID-nya adalah complaint ID. Terus ini saya bikin terus update gitu biar define bahwa ini di form update gitu ya. Terus saya akan beri name dia complaints ID gini. Nah, terus saya mengubah semua label dan ID itu ada prefix ada suffix update gitu. Jadi mau misalnya di sini nih, terus di sini, nah itu saya mau tambahin update gini, underscore update. Di sini juga, di sini di update, terus di sini juga agak lebih teliti, terus di sini, oke, kemudian di sini. Nah itu saya ubah menjadi update. Kemudian yang terakhir ini. Nah gambar gambar boleh juga. Karena sebenarnya kayak ID juga dia unik kan, nggak boleh ada kesamaan gitu. Jadi biar nggak menyalahi aturan HTML. Walau sebenarnya tetap bisa keload, tetap bisa semuanya. Ini juga saya ganti menjadi button update gitu ya. Nah kalau seperti itu, sekarang sebenarnya saya mau ngubah di sini sedikit. Jadi saya akan bikin ini ke dalam function gitu. Jadi saya kasih nama misal function toggle di Google pelapor field. Ini khusus kan nge-toggle pelapor field itu. Terus dia nanti nerima pelapor elemen gini. Nah ini saya menaikkan semua kecuali yang ini. Nah ini saya menaikkan semua ke atas gitu. Oke. Terus saya ganti ini aja. Oke, seperti ini. Terus nah di sini saya akan manggil functionnya toggle pelapor field. Terus saya kirim pelapor elemen. Di sini saya ganti namanya gini ya, kurang lebih. Nah kalau udah seperti ini, saya akan lakukan apa lagi? Nah kita akan bikin sebuah Ajax request menggunakan jQuery saja gitu, nggak pakai vanilla JavaScript lagi, biar kodenya lebih ringkas. Itu untuk ngambil data sini, data find by ID ini satu gitu. Buat kita tampilin di modal update ini gitu ya, kurang lebih. Oke, terus ini kita akan bikin di sini, misal saya akan bikin get complaint by ID and fill the modal update form gitu ya. Jadi saya akan ngambil dollar yang kelasnya button edit saat diklik gitu. Saat diklik, kemudian saya jalankan sebuah function, terus kita akan define atau ngambil si ID-nya dulu, const ID. Ngambil dari this yaitu elemen yang sedang diklik itu, terus ngambil properti data apa yaitu ID gitu. Terus URL-nya itu ke mana, kita akan dia ke complaints, terus dia ke tadi di mana roots-nya. Oke, langsung ya, berarti langsung kita kirim ID-nya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus ini metodenya nggak usah kita define. Terus
kita jalankan $Ajax gitu, kita kirim URL-nya, terus metodenya itu kita panggil get ini, terus data type-nya JSON. Terus kalau dia sukses ngapain, terus dia akan menerima sebuah respon ya, response, kita panggil modal update complaints gitu. Kita akan nge-show modalnya gitu, modal show. Terus nah nanti kan kita mau apa istilahnya, data yang dikembalikan ini itu kan bentuknya satu row gitu kan, kalau find. Nah itu satu row, nah kita mau ngambil ini nih gitu. Nah kalau kita mau ngambil itu, kita ngeloop di dalam responnya itu for let data, atau for let apa sih namanya, volume ya, bebas lah, for let data in res gitu. Nah sekarang saya akan ngecek kalau data res punya properti si data gitu, data, maka kita isi nih isi. Nah seperti ini. Kenapa saya harus ngecek ini? Ini kalau nggak salah saya, ini mirip seperti iset gitu, if iset di PHP. Cuma karena objek, kita ceknya seperti ini. Kalau kita nggak cek, nanti kalau dia ngeset dan kebetulan yang dikembalikan itu adalah tidak ada gitu, itu bakal error. Nah, jadi saya handle lah seperti itu. Nah, jadi kita kan isi datanya itu kayak misal ini si judul nih gitu. Nah, kan kita kembaliin komplain ID juga, sedangkan komplain ID kan nggak ada di sana. Nggak perlu kita isi kan. Nah, kita cari judul. Ada nggak judul gitu? Ada nih kayaknya. Nah, kita isi nih si judul yang prefix, yang suffixnya update, yaitu yang ini berarti. Nah, judul update. Kita isi nih value-nya itu dengan apa? Kita isi dengan si res data. Res ini kan objeknya, data itu key-nya gitu. Jadi ya dia bakal dapat value-nya lah gitu kurang lebih. Nah, begitu ya. Nah, kenapa tadi kita butuh prefix update? Kalau enggak dia nanti isinya ke form si modal create gitu. Terus ini untuk beberapa hal kita butuh handle secara khusus. Misalnya nih pelapor field kan kita ada tugel-tugelnya ya. Nah, itu kita bisa ngecek if res.pelapor, yaitu key pelapor. Kita tuh lowercase dulu biar enak pengecekannya. Jadi kita bikin huruf kecil. Kalau dia sama dengan anonim, maka kita apa nih? Kita panggil ID yang tadi nama anonim update gitu ya, update. Nah ceknya itu kita bikin true, jadi terchecklist kalau dia pelapornya itu anonim. Nah kalau enggak sebaliknya, kita copy aja nama sendiri gitu. Ini yang kita bikin true gitu kurang lebih ya. Terus kita juga mau handle ini baru cek yang di radio ya, radio button. Baru kita mengisi nilainya dengan cara seperti ini. Nah, kurang lebih. Terus untuk nomor telepon nih, kan field nomor telepon kan opsional nih, bisa diisi atau enggak gitu. Nah, kalau dia nggak ada gimana? Mau kita isi apa gitu? Sedangkan datanya nggak ada, tapi kita butuh isi dulu gitu. Nah, ini bisa kita cek dengan cara if kalau si data yang itu nggak bisa diparse, kan kalau dia bentuknya string, kalau dia bentuknya misalnya diisi dengan ya string kosong lah gitu, kan kalau di parse itu nggak bisa kan, karena dia kalau di parse haruslah menjadi angka gitu. Nah maka kalau nggak bisa baru kita set dia menjadi value-nya kosong. Jadi pas diklik modalnya nanti ada sebenarnya tapi dia kosong gitu. Terus kalau dia ada sukses, ini sukses, errornya kita handle error juga, function terus menerima xhr, terus status error, kita bikin console error aja, console error Ajax errornya apa, ini kurang lebih ya. Oke, nah kalau udah seperti ini
Sekarang kita tes dulu nih. Tes dulu apakah udah berhasil datanya itu dimasukkan ke form modal update. Nah, ini coba satu, saya klik. Nah, berhasil ya, coba satu, ada detailnya, ada ininya. Nah, kalau gunakan nama sendiri, defaultnya itu emang udah nggak ditampilin. Tapi kalau kita klik samarkan, terus kita klik lagi sini, nah ini ditampilin gitu. Oke, ini bisa kita update nanti gitu ya. Terus ini juga coba, berarti coba. Oke, ini berhasil berarti. Nah, kalau udah berhasil, sekarang baru kita lanjutkan ke proses yang namanya update datanya. Nah, proses update datanya itu gimana? Gitu istilahnya kan. Proses update datanya itu, pertama kita bikin rules lagi. Nah, rulesnya itu sekarang ya mirip seperti ini, tapi bedanya adalah sekarang kita kasih nama update gini ya. Jadi saya nggak ngirim single ID gitu. Sebenarnya bisa ngirim single ID, cuma saya mau semua dikirim dalam bentuk form aja gitu, dalam bentuk data gitu. Nah, sebelum kita nge-handle ajak requestnya, kan ini kita handle sama seperti tadi ya, sama seperti post gitu ya. Nah, saya mau bikin metode update-nya dulu gitu, buat nge-handle validasi dulu gitulah. Bikin public function update, terus rules-nya apa gitu, rules, terus kita bikin. Ini sebenarnya mirip-mirip seperti di atas, kita bisa copy aja dari sini. Cuma kita nggak butuh judul, karena kan ini update ya. Nah, kalau update, dia kan nggak harus require, nggak harus wajib diisi gitu lah istilahnya. Nggak harus wajib diisi, ya benar. Nah, jadi kita nggak perlu ngevalidasi dia harus require. Nah, yang ada validasi tambahan selain required, nah itu kita copy, itu detail, kita copy sampai gambar. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita cek lagi detail. Ini require-nya kita hilangin. Tuh. Oke. Terus kalau udah dihilangin, ini kita hapus juga pesannya. Oke. Terus kalau upload, dia uploaded yang mengartikan bahwa dia require gitu. Kita hapus juga. Oke. Nah, terus kalau nggak salah saya di validasi C4 itu kalau kita udah define numeric itu kayak udah nambah satu hal lagi menjadi required. Nah, ini kita harus ngasih satu validasi yang namanya permit empty. Jadi dia boleh kosong fieldnya gitu. Kurang lebih ya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita tinggal bikin untuk ngehandle validasinya. Ini ya. If apa? If dollar this validate result, kalau dia gagal ngevalidasi atau bypass validasinya, maka kita bikin errorsnya. Kalau errors, yuk gini, ya kurang lebih seperti ini. Terus kita return statusnya false. Ini ada masalah. If ini ya, mana sih? If tidak $this validate $rules, seharusnya udah benar kan? Ini pesan errornya apa sih? Unexpected token if si error di atasnya. Oh, ini udah keluar functionnya gini. Nah, kalau udah seperti ini, kalau dia berhasil ngevalidasi ngapain? Kita echo dulu. Echo, oke. Gitu. Saya save. Sekarang kita refresh. Terus kita bikin di sini sebuah Ajax lagi untuk ngeproses form update. Nah, sekarang kita ada masalah baru. Sebenarnya bukan masalah, dia lebih ke apa? Di sini kan ada proses buat nampilin pesan error. Sedangkan di sini nampilin pesan error itu kan berdasarkan name dan key gitu. Sedangkan key kita, kalau nanti pesan errornya yang dikembaliin adalah bentuknya seperti mana, seperti ini gitu, nah itu kita nggak akan dapat dan kita nggak akan terisi ke si ini, nggak akan terisi ke sini karena dia ada suffixnya gitu kan. Nah, jadi kita bisa kayak nambah sedikit di parameter ini, yaitu form type, tapi best practice-nya itu ada yang lebih baik, maksudnya kayak teman-teman itu bikin objek aja atau ya objek buat nerima parameter. Jadi parameter itu jangan melebihi 3 parameter gitu. Cuman di kasus ini saya bikin seperti itu ya teman-teman, kalau bisa lebih baik gitu. Jadi saya bikin form type, terus nanti saya cek di sini
itu if form type equal to create, nanti untuk yang store itu kita ambil ini. Nah, jadi inputnya pertama kita isi dengan ini aja, terus kita replace. Terus kalau else if form type diisi dengan update, baru inputnya itu input sama dengan dokumen get element by ID, terus kita isi apa, $k, terus pakai prefix update gitu. Benar nggak gini? Nah ini yang membedakannya. Terus di sini berarti sekarang untuk proses proses store gitu kan, proses store tadi di atas ya ini. Nah, kita sekarang kirim form type. Nah, biar jelas kita definisikan juga const form type. Jadi jangan nanti pas baca kode kita langsung ngirim di sini create. Nah, orang nggak tahu kadang kan itu buat apa. Jadi kita definisikan itu form type, kita isi dengan create. Gini aja, kecil semua ya. Oke, terus form type. Ini. Begitupun untuk update sekarang. Nah, ini kita copy aja yang ini sampai sini. Oh, ini dulu kita copy. Jadi kita kan belum import nih sini. Nah, sekarang kita isi dengan type-nya module biar bisa ngimport script type module. Terus ini, terus import, terus kita copy yang ini, kita ke paling bawah. Sini proses Ajax kita bikin handling update proses, update complaint gitu. Kita paste. Oke, terus kita bikin URL-nya, kita ngambil ini juga yang update gitu. Update, terus ini kita ke bagian update, ini juga update. Gini, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita save, ini kita refresh. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita ke bagian sini, kita klik, harus muncul modal ya. Ini ada error, form has already been declared. Oh, ini. Oh, sorry, kenapa form save complaint ada di bagian sini? Oke, ini mungkin paling simpelnya kita ganti namanya ya, form update gitu. Terus kita refresh. Ada error lagi. Coba kita tes. Ini berhasil. Ini no reading ID file listener. Oke, kita biarkan ya dulu. Kita tes update berarti. Nah, kalau saya save, nah di sini nih masalah nih. Kalau dia ngeklik button itu, ini kita ngambil dari sini kan. Nah, ini satu doang nih. Ini harusnya cari dulu nih formnya di sini. Nah, itu udah masalah. Nggak perlu pakai form action. Oke. Juga masalahnya. Nah, ini baru clear. Kita klik update. Nah, muncul. Kita klik save. Ada status. Oke, di sini kita lupa ngirim status. Enggak juga. Statusnya false. Terus yang bikin error apa nih? Tuh, kita salahin dulu. String, kita save. Nah, ini ada pesan error. Save lagi. Nah, ini ada pesan error update bahwa node repo itu harus angka. Nah, pas kita isi angka, save dengan 10 digit, kita save lagi. Nah, ini udah berhasil sekarang. Nah, oke. Jadi dia udah masuk ke bagian yang
sini. Nah, terus tadi kenapa nih ada di sini kalau nggak salah di konsol ada error ini? Itu karena di sini kita belum kembaliin statusnya gitu. Atau kalau kita mau kembaliin ini nanti aja lah gitu. Karena memang di sini kan handle-nya itu ada redirect URL ya kalau nggak salah. Itu jadi atau pengecekan status lah ini. Nah, ini dari direct. Jadi kita belum kembaliin juga itu. Jadi kita handle sekarang untuk proses update-nya. Update datanya itu seperti apa sekarang. Jadi yang pertama itu kita akan ngehandle kita akan ngambil ID-nya dulu gitu kan. ID dari si komplain. Jadi komplain ID dan ID itu diambil dari this request get post yaitu komplain ID. Nah, sekaligus ini nge-handle si pelapor. Oke, pelapor udah di handle, komplain ID-nya diambil. Terus sebelum handle pelapor, kayaknya pelapor aja di atas kita handle gitu. Terus komplain ID yang kita ambil, ini buat apa? Buat ngambil gambar name sebelumnya gitu. Nah, seperti ini. Ini gambar. Sini kita ngambil dulu nih $row sama dengan $this komplain model. Terus kita select gambar aja, gambar, terus kita find berdasarkan komplain ID itu. Nah, terus gambar ngambil dari get file gambar. Nah, kalau gambarnya ada dan melewati validasi dan sebagainya gitu, enggak sih, saya mau ngecek kalau gambarnya ini aja sih, saya mau ngecek kalau gambarnya itu ada gitu. Misalnya istilahnya ya gini aja, gambarnya get errornya itu tidak sama dengan 4 gitu, udah, maka gambar name sama dengan gambar get random name, terus gambarnya di move ke folder yang sama ya gitu. Nah, terus kita mau hapus gambar yang lama gitu dengan cara nge-unlink terus ke alamat yang sama, yaitu row gambar, ambil dari sini. Nah, jadi gambar lama itu kita hapus. Terus kita set juga gambar name itu di awal itu menjadi 0 gitu. Jadi kalau istilahnya ini. Jadi istilahnya kalau gambarnya ada upload gambar baru dan dia emang udah melewati validasi kan. Jadi kita ngambil gambar name, terus kita upload nih ke storage kita gambar baru dan gambar lama itu kita hapus gitu. Tapi kalau dia nggak diupload, berarti kan gambarnya 0 nih. Nah, sekarang kita handle di kedepannya gitu. Depannya kita handle. Jadi data itu diisi dengan komplain ID dan ID yang diambil dari komplain ID, terus judul dari $this request get post judul gitu. Oke. Terus pelapor, terus detail itu detail. Nah, gambarnya kita nggak ngeset dulu, dan di sini kita akan ngecek only update gambar field is a new file was uploaded gitu. Nah, jadi kalau gambar tidak sama dengan 0, baru kita set data gambar name gitu. Baru kita save ini. Nah, ini sebenarnya bisa pakai metode update, terus ngirim komplain ID, baru ngirim datanya. Tapi saya nggak mau gini, saya maunya langsung pakai metode save gitu. Cuman ini boleh juga sih sebenarnya. Jadi ini kita hapus saja nanti di sini. Saya pakai, ini saya komentari, tapi saya pakai this complaint model, terus save, saya kirim data, terus saya return responnya gini. Nah, terus kenapa nih kita pakai save data? Ini kan sama kayak create ya, sama kayak create di atas yang ini ya,
Nah, kenapa kita pakai itu? Nah, karena sebenarnya ini bisa di CI itu bisa membedakan kalau save-nya itu ada isian primary key yaitu complaint ID kan di model complaint model ini kita kan dari sini nih. Nah, kalau dari sini kita kan punya primary key yang dia ngedetek nanti complaint ID lah gitu kan kurang lebih. Nah, jadi ceritanya si dia bakal tahu oh ini kita mau ngupdate bukan mau create karena kita nge-provide si ID-nya gitu kurang lebih ya. Kita save. Terus di sini sekarang saya mengubah misalnya menjadi coba satu update gitu. Save. Nah, ini dia redirect seharusnya ini karena udah ke update ya. Nah, ini update. Di sini sebenarnya saya masih ada concern bagaimana kalau dia kosong. Jadi kan kita nggak bikin recur nih tadi kan. Save. Nah, dia ke update juga padahal si judul itu wajib ada. Nah, ini divalidasi seharusnya kita juga bikin uh, require gitu. Jadi istilahnya ya update itu wajib isi semua gitu, wajib bukan wajib semua sih, wajib yang memang diwajibkan gitu ya istilahnya. Jadi sebenarnya ada di validasinya benar kita ngambil dari sini aja gitu. Nah, yang nggak wajib itu gambar sama apa sama nomor telepon kan emang udah bawaan yang nggak wajib ya nomor telepon. Oh, wajib ya nomor telepon. Nah, nomor telepon itu berarti wajib juga. Nah, gambar yang nggak wajib berarti gambar nggak wajib karena kalau gambar nggak di-upload dia kan cuma ngambil file name, ya udah biarin aja. Detailnya ya udah ini kita save. Sekarang kalau kita mau update lagi, nah ini bisa tapi ini nggak error ya. Oh, tahu saya karena di judul kita nggak. Coba kita lihat ke sini, kita pakai judul update tapi judul update. Terus kenapa sini nggak ada errornya? Cek network update. Oh, kita lupa kembaliin pesan errornya. Judul gini, ini kita save. Terus kita sekarang jalanin lagi. Nah, sekarang udah ada perihal wajib diisi gitu. Coba update gitu. Terus ini kita samarkan. Save. Oke, berhasil diupdate. Sekarang kita cek lagi. Nah, sekarang udah terupdate. Di sini seharusnya samarkan juga ya. Berarti yang belum berhasil update itu yang ini. Kalau kita perhatikan di bagian sini, kita cek nama anonim update, nama anonim update. Oh, sorry, kita saya kesini, saya akan ngecek ini. Nah, pelapornya anonim. Oh, anonimnya pakai ini. Anonimnya pakai ini. Sedangkan di sini, nah ini ya. Itu. Kalau saya yang permasalahannya ya. Jadi dia nggak ketik, jadi yang pas nggak ketik ya filenya bukan dia gitu. Ya, nah, nama dia sendiri. Nama anonimnya. Sini kita update menggunakan nama sendiri, seharusnya ini sekarang jadi digunakan nama sendiri ya. Oke, sekarang update lagi ke samarkan anonim. Sekarang kalau kita klik, sini dia ada anonim, mungkin tidak benar.